Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min haul arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah sembari mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang fikih salat. Setelah di pertemuan kemarin kita membahas tentang qashar, maka pembahasan malam ini kita akan membahas tentang qadha shalah atau qadha salat. Yang pertama kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan qadha. Kata qadha di dalam bahasa Arab itu termasuk kata yang unik. Dia kata yang memiliki banyak makna. Yang pernah belajar bahasa Arab tahu di dalam bahasa Arab itu ada kata banyak makna, ada makna banyak kata. Nah, qadha ini termasuk kata yang punya banyak makna dalam bahasa Arab. Misalnya saja ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qadha di dalam Al-Qur'an, pengertiannya bermacam. Terkadang kata qadha di dalam Al-Quran bermakna menciptakan, terkadang bermakna tindakan, perintah, menunaikan, menyampaikan, menjanjikan penyempurnaan dan sebagainya. Sehingga ketika ketemu kata qadha belum tentu maknanya itu, bisa bermakna yang lain sesuai dengan konteksnya. Adapun pengertian qadha dalam istilah fikih, para ulama ada yang menyampaikan beberapa definisi. Kita sebutkan dua di antaranya. Yang pertama disampaikan oleh Ibnu Abidin. Dalam hasyiahnya beliau mendefinisikan yang dimaksud dengan qadha itu adalah fi'lul wajib ba'da waqtihi, mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Kemudian ulama lain yang bernama Ad-Dardir, beliau mendefinisikan yang dimaksud dengan qadha adalah istidraku ma kharaja waktu, mengejar ibadah yang telah keluar dari waktunya. Intinya qadha itu adalah melaksanakan sebuah ibadah bukan pada waktunya karena ada sebab-sebab tertentu. Harusnya ibadah ini dilaksanakan sesuai dengan waktunya, tapi karena kondisi tertentu dilaksanakan di waktu yang lain, maka disebut dengan qadha. Dalam istilah ibadah, setidaknya kita itu mengenal 3 istilah. Yang pertama, kalau bapak ibu melaksanakan ibadah pada waktunya, sebutannya apa? Ada. Kalau melaksanakan ibadah sudah keluar dari waktunya, namanya qadha. Dan kalau sudah dilakukan tapi diulangi kembali, namanya i'adah. Misalnya bapak ibu sudah sholat zuhur di tempat tertentu, tapi kemudian ketika pulang diulangi lagi. Karena setelah dipikir-pikir, kayaknya tadi ketika saya sholat di situ kiblatnya salah. Maka di rumah bapak ibu ketika yakin tadi sholat pertama kiblatnya salah, diulangi kembali. Maka kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, bapak ibu harus paham 3 istilah. Yang pertama tadi apa? Ada itu apa?
melaksanakan ibadah pada waktunya. Yang kedua, qadha, melaksanakan ibadah bukan pada waktunya. Dan yang ketiga, i'adah, mengulang. Karena pada ibadah pertama bapak ibu yakin pasti ada kesalahan. Ya tidak jauh ya, sekitar sebulan yang lalu ada pengangkatan P3K paruh waktu yang pada ngambil SK-nya di Semarang. Di Semarang itu teman-teman kita P3K paruh waktu dikumpulkan di sebuah stadion besar sampai siang, kemudian ada yang kemudian sholat zuhur di stadion. Tapi ternyata ada yang nyuting sholatnya itu ada tulisan di tembok lain kiblatnya ke sana, tapi sholatnya dia kiblatnya ke yang lain. Ya. Maka kalau orang yang sholat itu nanti sampai tahu sholat zuhur yang dilaksanakan kiblatnya salah, nanti sampai dia tahu, entah tahu sendiri atau diingatkan, harus mengiadah, mengulangi kembali sholat zuhur yang dilaksanakan. Kenapa? Karena ada salah syarat dan rukunnya. Baik, jadi itu definisi tentang qadha yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, apa dalil tentang pensyariatan qadha sholat di dalam Islam? Kalau berbicara tentang qadha sholat, maka dalam kitab-kitab hadis bertebaran dalil-dalil tentang qadha sholat. Misalnya di dalam Sahih Bukhari itu pernah ada kalimat dari Rasulullah, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik wa aqimis sholata lidzikri. Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Tidak ada kafarah atau denda baginya kecuali melaksanakan itu saja. Dan Allah pernah berkata, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis-hadis yang lain juga banyak. Tetapi kalau saya ringkaskan, qadha sholat di zaman Nabi itu biasanya sebabnya adalah karena perang atau karena kesiangan. Kalau terkait dengan perang, setidaknya di zaman Nabi itu pernah terjadi dua perang besar. Yang pertama perang Khandaq di tahun 5 Hijriah, dan yang kedua perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Di kedua kejadian perang ini, khususnya ketika perang sudah selesai, ada riwayat Nabi dan para sahabat ketika pulang setelah selesai perang Khaybar, mereka pulang dalam keadaan sangat-sangat letih, kemudian istirahat di sebuah tempat. Nabi kemudian meminta kepada Bilal, kamu berjaga ya, dan kamu nanti tugasnya membangunkan kita kalau waktu subuh itu sudah tiba. Maka Bilal mendapatkan amanah yang begitu besar dan langsung menyanggupi, ya, saya akan melaksanakan amanah Anda ya Rasulullah. Maka tidurlah Nabi dan mayoritas sahabat kecuali Bilal dan kelompoknya. Tetapi diceritakan ternyata Bilal dan kelompoknya ini yang diamanai untuk membangunkan Nabi dan para sahabat akhirnya juga ngantuk juga, gak bisa nahan kantuk, tertidur juga. Sehingga hari itu tidak ada satupun yang bisa sholat subuh tepat waktunya. Bahkan ada kejadian Nabi bangun yang pertama kali ketika matahari itu sudah agak meninggi. Dan ketika Nabi bangun, Nabi kemudian berkata, "Ai Bilal, mana Bilal? Janjinya bangunin kok enggak bangunin." Kemudian Bilal sempat berdialog dengan Nabi, "Ya Rasulullah, saya belum pernah ngantuk seberat ini. Saya hidup sepanjang ini belum pernah ngantuk seberat ini. Maafkan saya karena tidak bisa melaksanakan amanah." Maka Rasulullah tidak memperpanjang perkara. Beliau kemudian berwudu, para sahabat berwudu, kemudian diperintahkan untuk adzan, tidak lama kemudian iqomah, kemudian Nabi dan para sahabat sholat subuh. Jadi umumnya hadis-hadis yang menceritakan tentang qadha sholat Nabi berkaitan dengan perang.
Meskipun ada juga beberapa hadis yang terkait dengan Nabi pernah kesiangan. Tapi Nabi kesiangan itu dihitung oleh para ulama dengan usia yang Allah takdirkan 63 tahun. Konon Nabi itu kesiangan cuma 2 kali. Berapa Pak? 2 kali sepanjang hidup. Kalau Bapak kesiangan berapa kali? Ya, 2 kali seminggu. Gitu ya. Kenapa Nabi yang merupakan utusan Allah, kekasih Allah dijadikan kesiangan? Ya untuk menunjukkan kemanusiaan Nabi. Nabi juga punya titik kelemahan. Nabi tidak boleh terlalu diagungkan sampai seperti kita mengagungkan Allah. Sehingga kejadian yang umumnya terjadi pada manusia, kemungkinan Nabi juga pernah mengalaminya. Tentang masalah dalil pensyariatan qadha salat semuanya dalam hadis, dalam Sahih Bukhari ada maupun kitab Sunan. Kemudian yang kedua tentang masalah ibadah yang berkaitan dengan qadha. Para ulama sepakat kalau qadha ibadah itu ada pensyariatannya. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan tidak semua ibadah itu kalau tersilap kemudian diqadha. Sehingga para ulama berkaitan dengan ibadah yang dihubungkan dengan qadha dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ibadah kalau terlewat harus diqadha. Tapi ada juga ibadah kalau terlewat tidak boleh diqadha. Yang boleh diqadha pun juga dibagi menjadi 2. Ada qadha yang harus sesuai dengan waktunya. Tapi ada juga qadha yang tidak sesuai dengan waktunya. Jadi sekali lagi oleh para ulama ibadah kalau dihubungkan dengan qadha dibagi menjadi 2. Yang satu wajib diqadha, yang kedua tidak wajib diqadha. Yang wajib diqadha dibagi menjadi 2. Ada yang harus sesuai dengan waktunya, tapi ada juga yang boleh di luar waktunya. Tapi kita bahas ibadah yang tidak boleh diqadha dulu kalau memang tersilap atau tertinggal. Misalnya apa? Sholat Jumat. Kalau masjid ini sudah melaksanakan sholat Jumat, maka meskipun ada beberapa orang yang datang kemudian, maka beberapa orang yang datang ini meskipun datang ke masjid ini tidak boleh bikin sholat Jumat baru. Yang mereka boleh lakukan apa? Mengqadhanya dengan sholat zuhur. Paham ya? Sholat Jumat tidak ada riwayat dalam satu tempat kemudian dibuat bergelombang. Kecuali memang orang-orangnya tidak paham atau mengedepankan hawa nafsu. Aku nggak mau Jumatan kalau khotibnya itu. Nanti kalau kelompoknya udah selesai kita bikin sendiri, gitu ya. Nggak boleh. Kalau pengen melakukan bikin masjid sendiri. Ya, ini yang pertama. Kemudian apalagi yang tidak boleh diqadha kalau bapak ibu terbiasa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak terbatasi oleh waktu dan tidak terbatasi oleh jumlah rakaat. Kapanpun bapak ibu pengen sholatlah itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau hari ini biasanya ibu bapak sholat sunnah mutlak, tapi karena ada kejadian mungkin repot, lupa dan sebagainya, maka tidak perlu diqadha. Karena tidak ada riwayat Nabi maupun para sahabat ketika sholat sunnah mutlak di satu hari mereka tidak bisa melakukan, kemudian di keesokan hari atau waktu berikutnya mereka mengqadhanya. Kemudian yang ketiga, ibadah apa yang tidak perlu diqadha, yaitu kaitannya dengan sholat wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Berdasarkan pertanyaan Aisyah kepada Nabi, kemudian Aisyah menyampaikan kepada para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan umirna biqadha'i siyam wala nu'maru biqadha'i shalah. Kami para wanita diperintahkan untuk mengqadha siamnya saja, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang kami tinggalkan ketika kami sedang
haid atau nifas. Jadi ternyata meskipun qadha ibadah itu ada beberapa ibadah yang tidak perlu diqadha ketika tertinggal atau terhalang. Kemudian yang kedua, ada ibadah yang harus diqadha kalau tertinggal atau belum dilakukan. Dan para ulama membaginya menjadi dua. Ada yang sifatnya terikat waktu, ada juga yang sifatnya boleh diqadha kapanpun. Ibadah yang kalau tersilap, tertinggal, harus ada waktu tertentu untuk mengqadhanya, misalnya apa? Haji. Bapak Ibu kalau kaitannya dengan melaksanakan haji, misalnya salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah, maka kalau terhalang wukuf di Arafah, maka menggantinya tahun depan di waktu yang sama. Nggak boleh melewati hari Arafah tapi kemudian diganti besoknya, karena hari Arafah itu terkait dengan kondisi dan waktu. Misalnya juga Nabi itu ternyata dengan para sahabat pernah salah dalam menentukan sholat id. Sholat id apa? Idul Fitri. Harusnya Idul Fitri itu sudah dilaksanakan hari ini, tapi kemudian para sahabat dan Nabi tidak melakukan, kemudian diqadha di tanggal 2 Syawal. Maka sifatnya waktunya terikat. Sedangkan ibadah kalau tersilap, boleh Bapak Ibu ganti kapan saja, misalnya apa? Misalnya dengan udhiyah atau binatang sembelihan untuk Idul Adha. Misalnya ya, besok itu Idul Adha. Tapi kita mengalami kejadian seperti saudara kita di Sumatera, banjir. Banjirnya seminggu penuh. Harusnya penyembelihan itu besok sampai hari tasyrik 3 hari, tapi seminggu itu banjir. Tidak bisa kita laksanakan penyembelihan secara biasa, baru bisa dilaksanakan ketika banjir surut, maka tidak mengapa. Paham ya? Karena apa? Karena ada sebabnya. Kemudian yang lain adalah terkait dengan qadha sholat 5 waktu. Kalau Bapak Ibu ya sebagai manusia biasa, setelah diingat-ingat, kemarin aku tuh belum sholat subuh, ya. Dan ingatnya baru hari ini, ba'da isya lagi baru ingatnya, maka ba'da isya itu silahkan untuk mengqadha sholat subuhnya. Jadi kaitannya dengan sholat 5 waktu, termasuk qadha yang sifatnya bisa diqadha kapan saja, waktunya longgar, tidak seperti haji atau sholat id yang pelaksanaannya terbatas. Itu pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga, meskipun qadha itu sifatnya penting dan wajib, tapi tidak semua orang itu diwajibkan untuk mengqadha. Para ulama menyebutkan ada orang-orang tertentu yang diwajibkan untuk mengqadha selain kondisi dia lupa. Siapa saja selain orang yang lupa untuk mengqadha? Yang pertama adalah orang yang murtad kemudian masuk Islam lagi. Jadi kalau ada seorang laki-laki Senin dia murtad, Rabu kemudian masuk Islam lagi, maka kata para ulama, Senin dan Selasa sampai Rabu dia belum bersyahadat, dianggap utang sholatnya. Nanti setelah dia bersyahadat, dia wajib mengqadha. Maka karena murtad itu konsekuensinya kalau masuk Islam nanti harus mengqadha sholat yang ditinggalkan. Kalau murtad jangan lama-lama. Paham ya? Murtad sehari 2 hari gitu ya, biar utangnya cuma 5 waktu sholat atau 10 waktu sholat. Murtad kok 10 tahun, itu nanti capek bayar utangnya ya. Lebih capek melaksanakan 5 waktunya, utangnya lebih gede daripada kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, siapa? Orang yang mabuk. Ketika dia mabuk kemudian ada sholat-sholat yang tidak dia kerjakan, maka nanti ketika dia hilang efeknya dari mabuk,
dia laksanakan sholat-sholat yang tertinggal. Kemudian yang ketiga, ini yang paling banyak kita temukan. Siapa? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, orang yang meninggalkan sholat 20 tahun, maka tetap wajib untuk mengqadha'nya. Maka Bapak Ibu kalau bandel jangan terlalu lama. Kalau ninggalin sholat jangan lama-lama, daripada punya utang kok sampai 20 tahun. Sehari 5 waktu, setahun berapa? 360 kali 5 kali 20. Waliyadzubillah, ngeri gitu ya. Maka selain orang yang lupa atau bangun kesiangan, ternyata orang murtad yang kemudian masuk lagi ke Islam, orang yang mabuk kemudian dia hilang efek mabuknya, serta yang sengaja meninggalkan sholat wajib untuk mengqadha. Kemudian kalau ada yang diwajibkan, ada dong yang tidak diwajibkan, ada. Yang tidak wajibkan untuk mengqadha kaitannya dengan sholat siapa? Yang pertama, anak kecil belum balik. Kenapa? Karena sholat belum diwajibkan, maka belum ada konsekuensi dosa kalau dia meninggalkan. Bapak Ibu silahkan mendidik anak sholat dengan baik, tapi seandainya dia belum balik, kadang-kadang dia meninggalkan sholat gak usah dihukum. Kenapa? Karena dia belum diwajibkan untuk sholat, dia belum balik, belum ada konsekuensi dosa dan hukuman dalam Islam. Yang kedua, seperti di awal tadi, yaitu wanita yang sedang haid atau nifas. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya selesai haidnya masih mendapati waktu sholat, diqadha enggak? Misalnya gini, asar itu jam 3. Ada seorang perempuan yang jam 3 kurang 5 sudah suci, haidnya berhenti. Tapi kan kayaknya susah kalau dalam waktu 5 menit dia mandi kemudian sholat zuhur. Mau tidak mau kalau ketika dia nanti mandi, tahu-tahu sudah masuk waktu asar. Pertanyaannya, dia wajib mengqadha sholat zuhurnya atau tidak? Terjadi khilaf. Tapi saya lebih memilih pendapat dia wajib untuk mengqadha. Kenapa? Meskipun cuma 5 menit, tapi hitungannya dia sudah suci, sudah wajib untuk sholat kembali. Paham ya? Kemudian yang tidak wajibkan untuk mengqadha sholat siapa lagi? Yaitu orang kafir yang baru masuk Islam. Misalnya ada seorang bapak tua usia 70, hari ini ke Masjid An-Nur, kemudian mengikrarkan syahadat, memutuskan untuk masuk Islam. Maka dia diwajibkan sholat semenjak dia bersyahadat. Bapak Ibu jangan kemudian mengatakan Bapak wajib mengqadha 70 tahun jadi orang kafir. Kalau saya jadi orangnya mending kafir lagi. Kenapa? Berat Pak. Enak aja gitu ya. Lagi pula juga dari riwayat para sahabat yang dulu kafir ketika bersyahadat kemudian diperintah Nabi untuk mengqadha sholat di zaman kekafirannya. Bahkan yang ada hadis itu adalah al-islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa dan kesalahan di sebelumnya. Tapi ini bagi orang yang dulu perlu masuk Islam, kemudian masuk Islam. Beda perkaranya kalau tadi yang murtad. Dia Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka dia qadha. Tapi kalau dia murni dari kafir kemudian menjadi Islam, maka tidak ada kewajiban qadha baginya. Tapi yang wajib qadha sudah, yang tidak wajib qadha sudah. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih Islam memunculkan qadha? Emangnya urgensi atau arti pentingnya itu apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah nanti akan bertanya kepada para penduduk neraka Saqar. Allah sebenarnya zat yang maha tahu, sudah tahu jawabannya.
Tapi Allah sengaja mengajukan dialog untuk mempertegas pentingnya perkara. Allah nanti bertanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Maka para penduduk neraka Sakor mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Maka kenapa kita kalau tersilap kemudian mengqadha sholat, tidak lain supaya kita terhindar untuk masuk ke dalam neraka Sakor. Kemudian yang kedua, kenapa qadha sholat itu penting? Ya karena Rasulullah pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuh. Perkara pertama yang akan Allah hisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholat bapak dan ibu sudah benar, maka amal lain bakal benar. Tapi kalau sholatnya masih bermasalah, jangan harap amal lain bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya kita punya dua argumen kenapa kalau kita tersilap sholat harus diqadha. Kemudian para ulama menjelaskan ketika melaksanakan qadha shalah setidaknya ada 3 syarat. Yang pertama yang boleh mengqadha salat itu adalah orang muslim. Kalau orang kafir tidak wajib mengqadha. Kenapa? Apapun ibadahnya tidak bakal diterima. Yang kedua, akil, waras. Para ulama mengatakan kalau ada orang yang sempat gila, kemudian waras lagi, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika dia gila. Misalnya ya, saking cintanya seseorang kepada istrinya, ketika istrinya minta cerai, stres gila. Tapi ketika ditawarin ada perempuan baru lebih cantik, lebih bagus daripada mantan istrinya, tahu-tahu waras lagi, maka jangan ditagih. Kamu ketika gila ninggalin sholatmu harus qadha. Enggak. Kata para ulama, kondisi gila tidak mewajibkan untuk diqadha. Karena yang wajib qadha itu cuma akil. Mabuk termasuk dihitung masih akil. Tapi kalau gila tidak dianggap akil. Kemudian yang ketiga, syaratnya apa? Sudah balik. Sehingga sekali lagi anak-anak yang belum balik, kalau misalnya ada 1-2 waktu sholat yang tidak mereka lakukan, maka tidak diqadha, tidak mengapa. Kenapa? Karena hukumnya belum wajib bagi mereka. Gitu ya. Kemudian berikutnya tentang masalah sebab-sebab mengqadha sholat. Para ulama meringkas setidaknya ada 6 sebab bapak dan ibu boleh mengqadha sholat. Yang pertama, kenapa? Karena contoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi dalam kondisi perang. Bahkan di pertemuan kemarin kita membahas dalam perang Khandaq, Nabi itu kemudian sholat zuhur, asar, maghrib dan isya secara berurutan dilaksanakan setelah waktu isya. Karena kondisinya sangat genting, yaitu kondisi dalam kondisi perang. Yang kedua, karena bapak dan ibu dalam kondisi perjalanan dan alat transportasi yang bapak ibu gunakan tidak memungkinkan untuk berhenti, tidak memungkinkan untuk diarahkan ke arah kiblat, maka mau tidak mau bapak dan ibu baru sholat ketika sudah sampai tujuan. Maka sholat ketika sudah sampai tujuan itu tidak lain adalah konsepnya qadha. Kemudian yang ketiga, karena bapak dan ibu sedang sakit, khususnya sakit yang sampai menghilangkan kesadaran, entah karena pingsan atau lebih parah koma. Seperti yang pernah saya ceritakan, teman saya itu pernah koma 2 minggu. Dan ketika sadar langsung kemudian tanya, gimana cara mengqadhanya? Nah, teknisnya nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, karena ada perempuan yang sedang haid atau nifas, tapi sucinya bertemu dengan waktu sholat yang masih berlaku. Seperti tadi ada wanita haid jam 14.55 masih sudah suci, 5 menit lagi asar. Dia termasuk yang
wajib melaksanakan sholat duhur? Tidak. Meskipun ada khilaf, saya lebih memilih pendapat dia wajib melaksanakan sholat duhur. Kemudian yang kelima, bapak ibu wajib mengqadha sholat kapan? Kalau bapak dan ibu di waktu sholat tidak menemukan air atau tanah sebagai media untuk bersuci. Saya akuin memang dalam pandangan para ulama madhab beda pendapat. Ada madhab Hanafi yang berpendapat ekstrim. Kalau bapak ibu nggak nemu air dan tanah, nggak usah sholat. Sholatnya jadi nggak wajib, ditiadakan. Tapi ada juga yang mengatakan sholat, tapi hanya gerakan, tidak dengan bacaan, yang disebut dengan as-sholah lihurmatil wakti. Sholat dalam rangka menghormati waktunya. Ya kayaknya takbiratul ihram, rukuk, sujud dan sebagainya, tapi sebenarnya nggak sholat. Cuma gerakannya saja yang kayak orang sholat. Ini menurut Maliki. Tapi kalau menurut Syafi'i, tetap sholat, tetap baca, meskipun nanti kalau ada air dan tanah diulangi. Gitu ya. Jadi para ulama sekali lagi berbeda pendapat. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang terakhir, bapak ibu boleh untuk mengqadha sholat itu apa? Karena seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu bapak ibu tertidur, gitu ya. Sehingga tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, hanya bisa di luar waktunya. Kemudian terkait dengan status orang yang sengaja tidak sholat, itu nanti dalam pandangan Islam bagaimana? Yang pertama, dulu pernah kita bahas dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Ada muslim dengan sengaja tidak sholat, maka statusnya itu sekarang apa? Kalau Imam Ahmad tekstual, Nabi pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir itu sholat, maka yang meninggalkan sholat sudah kafir. Maka Imam Ahmad mengatakan, orang muslim kok tidak sholat, apapun alasannya, dia dianggap kafir. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat, ditanya dulu, dia nggak sholat itu kenapa? Kalau dia tidak sholat karena malas, maka tetap dihukumi beriman. Tapi kalau dari lisannya keluar perkataan, saya tidak mengimani wajibnya sholat, maka baru dikatakan kafir. Nah, status orang yang meninggalkan sholat kemudian dikatakan kafir itu jangan dianggap remeh, Bapak. Karena ketika ada muslim meninggalkan sholat dikatakan kafir, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau nanti dia punya istri yang beriman, yang muslim, maka dia tidak boleh menggaulinya. Paham ya? Kenapa? Karena sekarang suaminya dianggap kafir. Yang kedua, dia juga repot menikahi perempuan yang lain. Karena muslim yang tidak sholat dianggap kafir, agamanya sekarang nggak jelas. Nabi tidak mengatakan dia kafir jadi Yahudi, dia kafir jadi Nasrani. Sehingga agamanya kemudian tanda tanya. Mau menikahi muslimah nggak boleh, nikahin Yahudi juga nggak boleh, nikahin orang Nasrani juga nggak boleh. Bahkan para ulama mengatakan yang lebih parah adalah kalau seseorang itu meninggalkan sholat dianggap kafir, maka kebaikan yang pernah dia lakukan semuanya dihapus oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat mensekutukan Allah, maka terhapuslah semua amalanmu. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah terkait dengan tata cara mengqadha sholat. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kalau mengqadha sholat dan sholat itu terbagi menjadi dua. Ada sholat yang dibaca dengan sir, ada sholat yang dibaca dengan jahar, ada yang dibaca dengan lirik dan dibaca dengan keras. Maka ketika bapak ibu mengqadha nanti pelan atau keras,
para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut jumhur ulama, bapak ibu ketika mengqadha maka bacaannya mengikuti waktu asal. Misalnya bapak belum sholat subuh, ingatnya ketika ba'da sholat duhur, maka menurut jumhur ulama bapak nanti sholat subuhnya seperti hukum asal sholat subuh, yaitu dibaca keras. Paham ya? Karena ngikutin hukum asalnya. Sedangkan madhab Syafi'i berpendapat kebalikannya. Kalau seseorang itu mengqadha maka ngikutin waktu qadhanya. Misalnya kasus yang sama, bapak ibu belum sholat subuh, kalau dikerjakan di waktu duhur maka ngikutin duhurnya. Meskipun subuh dibaca keras, tapi karena dilaksanakan di waktu duhur, ngikutin kebiasaan duhur, yaitu dibaca sir. Sehingga sekali lagi, yang berpendapat ngikutin waktu asal itu pendapat jumhur, yang mengatakan sesuai dengan waktu pelaksanaan itu pendapat madhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, bapak dan ibu ketika mengqadha bagaimanapun tetap harus tertib. Urutannya apa dulu itu yang dilakukan. Kalau memang kemudian ada 2 atau lebih yang diqadha, tetap harus dengan urutannya. Berdasarkan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat ketika perang Khandaq, mereka belum sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, maka Nabi pun ketika mengqadha secara berjamaah tetap urutannya zuhur dulu, lanjut asar, lanjut maghrib, lanjut isya. Meskipun itu dilakukan di waktu isya, bukan dalam pengertian ini waktu isya dulu, habis isya kemudian kita mengqadha, tidak. Tapi kalau bapak ibu niat mengqadha harus sesuai dengan urutannya. Kemudian yang ketiga, meskipun sifatnya qadha, maka tetap disunahkan untuk tetap ada adzan dan iqamah. Jadi kalau dalam salat biasa adzan dan iqamah ada, maka jangan disangka ketika mengqadha adzan dan iqamahnya kemudian hilang. Kata para ulama, tetap munculkan kebiasaan adzan dan iqamah ketika melaksanakan sholat qadha. Cuma bedanya, kalau misalnya lebih dari 1 yang diqadha, maka adzannya 1 kali saja. Sholat-sholat berikutnya cuma dikumandangkan iqamah. Sebagaimana Nabi tadi mengqadha 4 waktu sholat, adzan cuma 1 kali, tapi sholat-sholat berikutnya diawali dengan iqamah saja. Kemudian yang keempat, kalau memang kejadian qadha itu dialami oleh banyak orang, maka dilakukan secara berjamaah. Kalau memang kesiangan bareng, lupa bareng dan sebagainya, maka mengqadhanya tetap dilaksanakan secara berjamaah. Jangan kemudian akhirnya yang biasanya berjamaah karena kasusnya adalah qadha kemudian dilakukan secara sendirian. Kemudian yang kelima, waktu pelaksanaan qadha itu sifatnya segera atau boleh agak ditunda. Para ulama sekali lagi berbeda pendapat. Kalau menurut madhab Hanafi dan Hambali, kalau bapak ibu mau mengqadha sholat sifatnya segera. Kenapa? Mereka berargumen dengan sabda Nabi, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa untuk melaksanakan sholat, maka sholat ketika dia ingat. Keberadaan huruf fa yang artinya maka dipahami oleh 2 madhab ini harus segera dilakukan, yang sifatnya fauri. Sedangkan madhab Syafi'i dan madhab Maliki itu mengatakan boleh ditunda selama itu sifatnya ada udzur syar'i. Misalnya bapak ibu menunda qadha salat karena sakit, bapak ibu menunda qadha salat karena bangunnya kesiangan. Tapi kalau sebabnya adalah karena malas, karena meremehkan dan sebagainya, kata para ulama tetap harus dilaksanakan segera. Kenapa? Karena bagaimanapun sholat itu adalah hutang. Bapak ibu kalau menganggap hutang itu sifatnya segera dibayar atau boleh ditunda.
Ya sebagaimana pandangan kita kalau punya hutang segera dibayar, segera dilunasi, demikian juga dengan sholat. Kemudian yang terakhir pembahasan, kalau mengqadha sholat bertemu dengan waktu-waktu yang terlarang, boleh enggak? Misalnya kita itu dilarang sholat kalau matahari sedang terbit. Kalau matahari sedang tepat di atas kepala, nggak ada bayangan. Ketika panjang bayangan seperti panjang bendanya, ketika matahari sedang terbenam, ketika apalagi? Ketika warna merah di arah barat itu sudah hilang. Ini 5 waktu yang dulu pernah kita bahas, waktu yang dilarang. Boleh nggak bapak dan ibu mengqadha di waktu itu? Kata para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh. Kenapa? Ada sebabnya. Satu-satunya yang berpendapat tidak boleh, sebaiknya nunggu sampai di waktu yang tidak dilarang cuma madhab Hanafi. Tapi sekali lagi, meskipun madhab Hanafi berpendapat jangan dilakukan di waktu yang terlarang, tetap pendapat jumhur ulama mengatakan di waktu terlarang pun bapak dan ibu tetap diperkenankan untuk mengqadha sholat. Kenapa? Kaitannya dengan hutang, gitu ya. Baik, demikian pembahasan tentang masalah qadha sholat. Moga-moga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maafkan. Sisa waktu mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Dengan qadha maupun waktu sholat, suatu wilayah di Jawa Tengah ini, sholat asar itu waktunya sudah masuk, tetapi ada wilayah itu asarnya itu setengah 5, jam 5 ada. Dan saya tanya, ini sholat apa ini kok ada? Katanya di sini seperti ini Pak Mahmud. Kalau sholat asar menunggu orang pulang dari pekerjaan dari sawah, begitu. Ini di Jawa Tengah yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan qadha. Kalau orang sakit, umpamanya bapak saya sakit, katakan sakitnya sampai 2 hari tidak sholat, dan ini apakah bisa diqadha atau yang qadha itu yang bersangkutan, karena yang bersangkutan belum meninggal. Nah, konsekuensinya bagaimana ya? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ada sebuah daerah yang unik. Kalau sholat asar mesti ditunda setengah 5 atau jam 5. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkata secara umum tentang sholat, inna sholata kanat al mu'mina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu Allah wajibkan kepada orang beriman dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka kalau masih di waktunya tidak mengapa. Tetapi berkaitan dengan fikih sholat, para ulama membagi waktu sholat itu menjadi 3. Yang pertama afdol, yang kedua keringanan, yang ketiga darurat. Seutama-utamanya sholat adalah melaksanakan di awal waktu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, as-sholatu fi awali waktiha. Jadi kalau misalnya dengar adzan, langsung tidak lama sholat itu yang paling afdol. Kemudian yang kedua adalah waktu tenggang, yaitu dari jam 12 sampai ya sekitar setengah 3. Ini masih boleh. Dan yang paling juga termasuk boleh meskipun sifatnya makruh kalau disengaja, yaitu mepet dengan waktu asar. Misalnya jam 3:04 baru sholat duhur, gitu ya. Selama masih waktu sholat boleh. Karena kalau misalnya dipaksakan di daerah itu, nanti adzan nggak ada jemaahnya. Tapi kalau kemudian ada kesepakatan dan melihat kondisi, ternyata kalau diadzanin setengah 5 atau jam 5 pasti ada jemaahnya, maka tidak masalah. Yang penting masih dalam ranah waktu sholat asar dan tidak disengaja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang tua sudah meninggal, di awal dengan sakit
kemudian meninggal selama sakit tidak sholat sama sekali, apakah ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengqadhakan? Dalam mazhab Syafi'i ada. Ya. Anak berkewajiban untuk mengqadhakan sholat orang tua, bahkan bukan cuma sholat, juga ada konsep qadha puasa, ada qadha zakat, bahkan ada qadha haji. Gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i lebih luas. Ya. Sehingga bapak sebagai anak boleh mengqadhakan sholat mendiang bapak selama 2 hari karena sakit yang belum sempat sholat sampai meninggalnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sampun ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini dulu. Karena lebih mohon maaf, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.